Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada siyam wasilatan littaqwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita sama-sama untuk menambah asupan ilmu dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang beramal dengan ilmu. Sahabat-sahabat sekalian, tujuan dari puasa, maqasidus syar'iyah, maksud disyariatkannya puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi manusia takwa. Maka dalam kajian kita akan membahas tentang 7 cara menjaga takwa. Tapi sebelumnya, jika ada yang bertanya apa itu takwa, maka jawabannya bisa kita simak dari dialog Umar dengan Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apa itu takwa menurutmu?" Ubay bukannya menjawab, malah balik bertanya, "Wahai Umar, apa pendapatmu jika engkau melalui jalan yang penuh dengan duri, penuh dengan ranjau yang akan membahayakan kakimu, membahayakan tubuhmu?" Maka Umar menjawab, "Ya tentu aku akan sangat waspada. Setiap langkah akan aku pertimbangkan, setiap langkah akan aku perhatikan dengan sungguh-sungguh, karena khawatir itu akan menancap dan melukai kakiku." Maka Ubay bin Ka'ab tersenyum dan menjawab, "Itulah takwa, yaitu khawatir, yaitu hati-hati, yaitu waspada. Khawatir ada perintah Allah yang tidak dilaksanakan, khawatir ada larangan Allah yang kita kerjakan. Itulah takwa." 7 cara menjaga takwa, sahabat sekalian. Yang pertama adalah muahadah. Apa itu muahadah? Muahadah itu komitmen janji kepada Allah. Seperti setiap solat kita berjanji kepada Allah, "Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Maka sejatinya takwa pun kita harus punya komitmen. Kita harus punya muahadah, janji kepada Allah. Janji tiada malam berlalu kecuali saya akan senantiasa tahajud. Tiada pagi yang terlewat kecuali saya solat duha. Tiada hari kecuali saya tilawah. Tiada hari kecuali saya sedekah. Tiada hari kecuali saya berjamaah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang nomor kedua, 7 cara menjaga takwa adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu merasa disertai Allah, merasa ditatap Allah, merasa diperhatikan Allah. Huwa ma'akum ainama kuntum. Allah beserta kalian dimanapun kalian berada. Orang yang punya komitmen tapi tidak punya muraqabah, itu akan cair sendirinya komitmen ibadah kepada Allah, bagaikan air es yang mencair dengan sendirinya. Kenapa? Karena tidak ada muraqabah, merasa tidak disertai Allah, merasa tidak diperhatikan oleh Allah. Maka yang kedua, 7 cara menjaga takwa adalah muraqabah, senantiasa merasa disertai Allah. Yang ketiga, 7 cara menjaga takwa adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar. Hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum kalian kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin, senantiasa sebelum tidur beliau introspeksi, apakah ada perintah Allah yang belum dilaksanakan? Apakah ada larangan Allah yang masih dikerjakan? Apakah ibadah, akidah, akhlak masih belum beres? Itu ditafakuri dan berazam esoknya untuk lebih baik lagi. Jadi untuk menjaga takwa, ketiga adalah muhasabah. Yang nomor keempat adalah azmiyah. Apa itu azmiyah? Tekad yang kuat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surah Ali Imran 159. Maka ketika kalian sudah berazam, bertekad, bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Tekad untuk taubat, tekad untuk berhenti dari maksiat, tekad untuk jadi ahli ibadat, tekad untuk hijrah, tekad untuk jadi ahli sedekah. Itu semua membutuhkan tekad yang kuat. Selanjutnya, yang nomor ke-5, 7 cara menjaga takwa adalah mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu bersungguh-sungguh, berjuang bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, maka kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.
Sahabat sekalian, mujahadah, berjuang bersungguh-sungguh ini perlu. Karena banyak orang yang beralasan, ya saya nggak bisa tahajud karena mata saya sulit untuk bangun malam, mata saya sulit untuk bisa ibadah di tengah malam. Tapi ternyata pas ada Piala Dunia, dia jam 2 bisa bangun, bahkan 3 jam dia bisa di depan TV bertahan. Kenapa bisa seperti itu? Oh, ternyata tidak bisa tahajud masalahnya bukan di mata, tapi masalahnya adalah di hati. Hati apa? Hati yang tidak ada mujahadah, tidak ada berjuang bersungguh-sungguh untuk menjadi hamba Allah. Maka kita harus bertekad selanjutnya mujahadah bersungguh-sungguh untuk jadi orang yang ahli ibadah. Dan yang nomor ke-6 dari 7 cara menjaga takwa adalah mu'aqobah. Apa itu mu'aqobah? Mu'aqobah itu memberi sanksi kepada diri sendiri, menghukum diri sendiri. Ya, di dalam Islam itu ada tarhib, targhib, ada tahdir, tabsyir. Ya, tahdir itu memberi peringatan, tabsyir itu memberi kabar gembira. Maka ada tahdir, yaitu memberi hukuman kepada diri sendiri, yaitu tadi mu'aqobah, memberi hukuman kepada diri sendiri. Insya Allah takwa akan terjaga. Contoh, kalau tidak tahajud saya harus sedekah 100.000 misal, itu bagian dari mu'aqobah. Kalau saya tidak duha, terlewat duha, saya harus istighfar misalnya 1000 kali. Kalau saya masih emosional misalnya, masih marah-marah, maka saya harus saum 3 hari gitu. Maka itu namanya mu'aqobah. Mu'aqobah itu memberi sanksi kepada diri sendiri atas pelanggaran. Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika datang orang hitam, pendek dan jelek ke Rasulullah. Sepulang dari Rasul, Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, siapa orang yang pendek jelek tadi? Yang hitam tadi?" Rasulullah marah kepada Aisyah. Dan Aisyah serta merta beliau menyesali yang dia ucapkan, dan beliau pun langsung mencopot gelangnya, mencopot cincin kalungnya dan perhiasannya, beliau sedekahkan, wakafkan ke Baitul Mal sebagai hukuman atas dirinya sendiri, sebagai kifarat atas segala kesalahan yang tadi beliau lakukan. Umar bin Khattab pun sama. Suatu ketika beliau, ya karena satu dan lain hal, terlambat sholat asar berjamaah sampai tidak mendapatkan sholat berjamaah dan sholat sendirian dari awal sampai akhir. Umar pun menangis karena baru pertama kali dalam hidupnya sesudah Islam beliau terlambat sholat berjamaah, tidak berjamaah. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau wakafkan kebun kurmanya. Kenapa? Karena bagian daripada sanksi kepada diri sendiri, kifarat atas kelalaiannya. Jadi mu'aqobah, memberi sanksi kepada diri sendiri. Yang nomor ke-7 adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah kontinuitas. Syarat untuk husnul khotimah adalah istiqomah. Gak mungkin seseorang husnul khotimah kalau tidak istiqomah, karena istiqomah itu batas akhirnya sampai kematian. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan khairak." Ya Rasul, ucapkanlah kepadaku di dalam Islam suatu ucapan, perkataannya aku tidak akan bertanya lagi kepada selain engkau. Nabi berkata, "Kul, ucapkan oleh kamu, amantu, aku beriman." Dengan berbagai konsekuensinya, ibadah dan lain sebagainya. Billahi kepada Allah, tsumastaqim, selanjutnya istiqomah, maka akan husnul khotimah. Sahabat-sahabat sekalian, itulah 7 cara menjaga takwa. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga takwa dengan 7 cara tadi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Salam silaturahim. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.